Kita sudah mulai nanjak teman-teman, mengarah naik ke Gunung Wilis. Wih, mantap sekali ya, jalurnya meliuk-liuk seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di Join Channel. Sekarang saya lagi ada di Kabupaten Nganjuk. Ini tepatnya di Kecamatan Ngetos. Belakang saya arah Berbek, Nganjuk. Nah, depan kita ini arah ke Sedudo. Tapi saya nggak mau ke Sedudo teman-teman. Saya mau ajak teman-teman untuk keliling ya, bikin video keliling melintasi atau menyusuri jalur lingkar Wilis. Di depan kita ini ada Dalan Ngepang. Nah, ini kalau ke kanan, atas serong ke kanan itu mengarah ke air terjun Sedudo. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk ke kiri. Kita bikin video keliling jalur lingkar Wilis. Sana Sedudo, sini Ngetos. Arah ke Candi Ngetos juga. Ini depan ada petunjuk Candi Ngetos Wisata Roro Kuning. Ini belok kiri. Sementara kalau ke kanan itu ke air terjun Sedudo. Seperti ini penampakan sungai di Ngetos teman-teman. Ramai sekali. Ini salah satu kuliner khas di sini ya. Ada asem-asem kambing kalau nggak salah. Banyak mobil-mobil yang nyari ke sini karena mungkin rasanya cocok teman-teman ya. Kanan ini makam kuncir. Teman-teman yang mungkin pernah cari tahu makam kuncir di mana, ada di kanan kita ini. Jadi setelah jembatan tadi itu kita masuk itu langsung makam kuncir. Depan kita sebentar lagi akan ada pertigaan. Kalau lurus itu mengarah ke Berbek, Nganjuk. Nah, kita ntar lagi belok kanan teman-teman, mengarah naik ke Gunung Wilis. Kita akan keliling di jalur lingkar Wilis ya. Jadi pemerintah sudah bikin jalur lingkar. Sebenarnya jalur lama belum diperbarui ya. Yang baru masih belum tembus, masih jalur yang lama. Saya ingin tunjukkan karena dulu ada yang request ini, tolong mas keliling jalur lingkar Wilis. Nah, saya coba. Ini kantor desa mana ini, lupa saya namanya, tadi nggak kebaca ya, udah kelewatan. Nah, ini dia teman-teman, belok kanan, arahnya ancar-ancarnya arah ke Candi Ngetos. Nah, depan kita ini sana menuju ke puncak Gunung Wilis di atas sana. Puncak Gunung Wilis kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan di kamera. Kiri ini ke SMPN Ngetos. Nah, kita tetap lurus mengarah naik ke Gunung Wilis atau melewati Candi Ngetos. Nanti candinya ada di sisi kanan. Ini jalan desa-desa teman-teman, tapi ini merupakan jalur yang rencananya dibuka oleh pemerintah agar akses wisata di lereng Gunung Wilis itu bisa lebih maju dan lebih berkembang. Karena banyak banget ya sebenarnya objek wisata di lereng atau kaki Gunung Wilis. Di antaranya ada air terjun Sedudo, air terjun Singokromo, terus kemudian mana lagi, bukit apa itu, pokoknya banyak banget teman-teman. Terus kemudian kalau di wilayah Kecamatan Locaret itu ada air terjun Roro Kuning. Terus kemudian ada wisata bersejarah juga, tempat persembunyiannya Panglima Sudirman pada waktu gerilya dulu juga ada di sana. Jadi banyak banget pilihannya. Kita sudah mulai nanjak teman-teman, mengarah naik ke Gunung Wilis. Wih, mantap sekali ya, jalurnya meliuk-liuk seperti ini. Keren sekali. Ini sementara di kanan kiri kita ini hutan jatinya sedang kering teman-teman, karena musim kemarau ya. Mantap, view-nya benar-benar keren. Seperti ini penampakannya. Ayo dulur-dulur Nganjuk, sing lama nggak pernah ke Ngetos, lama nggak pernah naik ke Gunung Wilis, silahkan dicoba. View-nya kiri ini juga keren. Wih, view-nya view bebukitan teman-teman ya. Mantap sekali. Oh, ini rumah tempat relokasi warga yang kena bencana longsor dulu. Yang dulu yang meninggal ada sekitar 6 orang atau berapa teman-teman. Nah, ternyata direlokasi ke sini.
Nah, ini perumahan yang sudah disediakan ya, relokasi. Ada Wono Asri namanya, Dukuh Wono Asri, menjadi padukuhan baru ya. Dukuh itu semacam kelompok masyarakat yang tinggal di satu tempat gitu, di bawahnya dusun. Ada toko juga di sini. Wih, ini kalau pas musim tanam padi ini hijau semua nih teman-teman, hijau keren nih sampai ke sana. Wih, mantap. Silahkan teman-teman kalau pengen healing, nah dicoba sekali-kali jalan-jalan ke Ngetos. Nah, di atas ini nanti akan ada candi yang akan kita lewati, namanya Candi Ngetos. Itu candi tempat pendarmaannya Raja Majapahit yang terkenal, yaitu Raja Hayam Wuruk. Raja paling populer ya, Raja Majapahit paling populer, karena di era beliau Majapahit menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Candinya ada di sisi kanan. Ini sebelah kanan ini pas ada Polsek Ngetos. Nah, sebentar lagi candinya teman-teman. Ini posisi kita sekarang berada di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos. Dulu katanya di sini juga ada kerajaan ya, zaman dulu, zaman kuno. Namanya Kerajaan Ngatas Angin. Makanya kemudian makamnya Raja Hayam Wuruk ini ditempatkan di sini, di Candi Ngetos atau tempat pendarmaannya. Ini dia di sisi kanan, Candi Ngetos. Saya pelan-pelan teman-teman ya. Nah, ini dia tempat pendarmaannya Raja Hayam Wuruk, Candi Ngetos. Oke. Jadi itu salah satu tempat bersejarah, tempat persemayaman abu jenazah Raja kerajaan terbesar ya, pemersatu Nusantara, yaitu Raja Hayam Wuruk. Kita masih terus naik untuk melihat suasana atau view di jalur Lingkar Wilis. Tadi mulai kita nanjak di bawah itu, saat mulai naik tadi view-nya udah keren banget ya. Nanti di atas mudah-mudahan akan tampak lebih keren lagi nanti. Seperti apa? Kalau penasaran teman-teman, ikuti terus ini videonya ya. Kiri kita barusan sudah kita lewati kantor Desa Ngetos. Kemudian sebelah kanan sebentar lagi ada Kecamatan Ngetos teman-teman. Ini jalur pegunungannya di Nganjuk kayak gini ini. Suasana di lereng Gunung Wilis ini teman-teman. Ini kaki mungkin ya, masih kaki. Nanti lerengnya lebih ke atas lagi. Ini dia kantor Kecamatan Ngetos teman-teman, ada di sebelah kanan kita. Nah, ini dia. Kita masih tetap lurus, sementara sebelah kiri ini Puskesmas Ngetos. Di luar jalan ini teman-teman, warga itu tinggalnya di lereng-lereng gitu ya. Di kanan atau kiri kita, ketika ada jalan masuk itu kita bisa masuk di sana. Tempat tinggal warga itu di lereng-lereng gunung gitu. Sehingga kalau ada bencana longsor seperti tahun berapa itu, nah jalannya masuk sini, itu ada 6 orang yang meninggal dunia karena tertimpa oleh longsor, tertimpa material longsor ya, plus rumahnya juga hilang. Wow, ada warung-warung sekarang di sini ya. Warung bakso, ada mangga juga. Mangganya di sini unik teman-teman. Mangga bukan seperti mangga yang biasanya kita temukan di daerah lain. Mangganya itu mangga podang ya. Mangganya kecil tapi berwarna oranye. Jadi secara warna itu mangganya lebih menarik. Ini kiri kita tanaman cengkeh. Kita nanjak lagi, naik lagi ke puncak Gunung Wilis. Saya pernah teman-teman naik ke puncak sana dulu pas acara HUT RI ya.
acara HUT RI. Kita naik ke puncak dulu, ngibarkan bendera di puncak Gunung Wilis bersama dengan ratusan orang saat itu. Dipastikan kondisi kendaraan teman-teman kalau mau jalan-jalan melintasi jalur ini kondisi kendaraannya harus benar-benar fit ya. Remnya, mesinnya saat melewati tanjakan harus benar-benar kuat, remnya juga harus benar-benar pakem, jangan sampai nanti remnya ngeblong teman-teman. Jadi seperti gersang ya, kaki kanan kiri kita ini habis terbakar kayaknya ini. Ini daun-daunannya ini udah hangus semua. Ini teman-teman. Terbakar atau mungkin dibakar kalau daerah sini, karena masih jadi satu dengan ladangnya penduduk, bukan miliknya perhutani. Sebelah kiri ditanami banyak pohon-pohon mangga seperti ini. Biasanya mangganya seperti yang saya sebutkan tadi itu, mangga podang, warnanya menarik. Posisi kita sekarang berada di desa apa ya? Saya belum menemukan tulisan sama sekali ini untuk menyebutkan posisi kita sekarang berada di desa mana. Oh ya, dulu yang request minta dibuatkan video keliling jalur Lingkar Wilis. Nah ini saya penuhi ya. Dulu namanya siapa ya, saya lupa. Komentar di salah satu video waktu kita posting video di wilayah Nganjuk saat itu. Saya lupa tapi video yang mana. Monggo silahkan tunjuk jari teman-teman sing dulu minta dibuatkan video ini, keliling jalur Lingkar Wilis, untuk melihat kehidupan masyarakat di daerah lereng Gunung Wilis. Jadi memang agak-agak gersang ya lahannya di sini. Lebih banyak ditanami buah-buahan seperti rambutan atau mangga, atau kalau tanaman untuk pertanian itu biasanya tanaman singkong teman-teman, karena memang nggak ada saluran irigasi yang bisa dipakai untuk mengairi lahan seperti dipakai mengairi sawah itu ya, karena memang posisinya berada di lereng gunung. Kondisi jalannya juga seperti ini, agak geronjal-geronjal. SD Negeri 5 Ngetos. Wah, berarti masih berada di desa Ngetos kita sekarang. Ada SPBU Mini barusan sudah kita lewati, sehingga kalau kehabisan bahan bakar teman-teman nggak perlu khawatir. Ada SPBU Mini tadi di sisi kanan kita, itu rumahnya di situ ya, tadi yang nyalip kita. Puncak Wilis masih ada di depan kita, masih jauh banget. Tapi kita nanti nggak sampai ke sana teman-teman ya, paling kita di lereng-lerengnya yang bisa kita lewati motor ini. Termasuk nanti kita akan melewati kampung Hindu. Jadi ada satu dusun begitu mungkin ya, satu dusun atau berapa RT begitu, yang masyarakatnya di sana mayoritas itu Hindu. Termasuk ada puranya juga di sana. Puranya cukup besar teman-teman, karena difasilitasi pembangunannya oleh masyarakat Bali. Namanya kalau nggak salah Pura Kertabuana Giri Wilis. Sampai apal dulu, karena saya sering ke sana dulu. Ini selamat datang di Desa Blongko. Nah, kita sudah melewati atau memasuki Desa Blongko. Desa Ngetos sudah kita tinggalkan. Namanya unik ya, Desa Blongko. Gunung Wilisnya semakin kelihatan itu, bebukitannya.
Walaupun berada di pegunungan, tapi rasanya kayak gersang ya daerah sini. Nggak seperti di daerah Prigen sana, di pegunungan tapi dingin. Kalau di sini cukup panas teman-teman. Kita jalannya agak pelan-pelan ini ya, sekitar berapa ini, 40 km per jam, supaya teman-teman bisa sambil menikmati view atau suasana jalur lingkar wilis. Wah, ini apa ini namanya, ini cengkeh atau apa teman-teman, yang dijemur di kiri kita tadi itu, seperti ini juga. Oh, jadi bunganya teman-teman ya, bunga cengkehnya itu yang dipanen, kemudian dijemur seperti itu, setelah kering baru dijual. Kanan kita ada sekolah negeri, namanya SD Negeri 2 Klodan. Berarti ini nama desanya sudah berubah lagi teman-teman. Tadi yang pertama Desa Blongko, sekarang kita sudah masuk desa yang lain lagi, namanya Desa Klodan. Ada MI, oh masih Blongko. Keliru lagi saya. Berarti antara Klodan dan Blongko itu Blongko itu berarti dusun teman-teman. Blongko dusun, nama desanya Klodan. Puncaknya, wah pengen rasanya ya naik ke puncak sana. Viewnya kelihatannya indah sekali. Kapan-kapan nek duwe rezeki kita bisa beli drone keliling-keliling ke puncak teman-teman. Kayak mas siapa itu yang biasanya bikin video keliling puncak-puncak gunung. Ini kantor desa Klodan sudah kita lewati sebelah kiri tadi itu. Ini ke kanan juga bisa, kita coba ke kiri teman-teman. Ke kanan ke pemukiman-pemukiman penduduk juga. Kita lurus, kalau kanan tembus tadi. Oh rame ya. Nah ini turunannya agak curam ya, agak curam. Hati-hati teman-teman kalau melewati jalur ini, jangan sampai ngebut. Ini turunannya cukup curam, menurun dan menikung teman-teman. Termasuk juga kalau kalian dari bawah mau ke atas. Nih, pastikan kondisi kendaraannya, mesinnya benar-benar kuat ya, supaya nggak sampai mogok di tengah tanjakan seperti ini. Nek mogok di tanjakan yo bahaya. Gak bahaya ta? Bahaya rek. Jadi ini turun, sebentar lagi akan naik lagi kali. Ini puncak Gunung Wilisnya sudah nggak kelihatan lagi karena kita posisi menuruni lembah ya. Mantap. Oh, ini agak sejuk udaranya di sini. Sungainya juga kering teman-teman. Biasanya gerocok terus ya, air dari lereng Gunung Wilis, dari puncak biasanya gerocok terus, bau wanter, suaranya gerocok-gerocoknya itu. Sekarang nggak tampak tadi. Kalau nggak salah posisi kita sekarang masih tetap berada di Desa Klodan. Kalau dusunnya mungkin sudah berubah ya, yang tadi Blongko. Wih, viewnya kiri rek, kayak terbang rasanya. Hati-hati, sebelah kiri kita ini sudah langsung jurang teman-teman. Ada SMK di sini.
SMK PGRI Ngetos, keren sekali di lereng gunung. Pohonnya gede, ada SMK. Ini kantor desa Klodan. Oh, kantor desanya ada di sebelah sini. Wah, ini seandainya musim padi ya, pasti akan kelihatan menghijau. Kalau sekarang kelihatan kering ya. Nah, ini teras sering kayak di daerah Bali teman-teman, sawahnya berundak-undak begitu ya. Indah sekali harusnya ini. Ini cengkeh di kiri kita, warna-warni ya cengkehnya ya. Mungkin karena masa jemurnya itu yang berbeda. Banyak pohon-pohon cengkeh sebelah kiri. Coba dibandingkan dengan lereng Gunung Wilis di sisi Tulungagung atau sisi Madiun teman-teman, kira-kira lebih asri mana ini view-nya. Kalau di sisi Nganjuk ini penampakannya kayak gini. Wih, keren. Silahkan dibanding-bandingkan yang posisinya atau view-nya paling keren, monggo dipilih untuk dijadikan lokasi healing favorit. Bisa jalan-jalan sambil menikmati view lereng Gunung Wilis yang keren. Wih, turunannya tajam teman-teman. Asli ya, sungainya benar-benar kering ini. Airnya kecil sekali, masih ada yang mengalir tapi kecil sekali. Tanjakannya rek, nanjak plus menikung. Nah, ini kalau kendaraannya tidak betul-betul fit, aku bisa naik kayak gini teman-teman. Terutama mobil ya, yang nyetir juga harus lihai. Wih, kanan ini rek. Wih, indah sekali teman-teman. Masya Allah. View-nya benar-benar keren nih, puncak Gunung Wilis di sana itu. Ada berapa bukit itu. Indah sekali. Yuk kita lanjut lagi. Ini posisi di desa mana ini? Saya coba cari tulisan lagi nanti ya. Masih tetap belum ada tulisan
yang bisa kita jadikan petunjuk untuk menyebut posisi kita berada di daerah mana, teman-teman. Oh, Desa Klodan, nama dusunnya Dusun Dodol. Desanya tetap, teman-teman, berarti luas sekali ya Desa Klodan. Ini jagung dijemur ceceran di jalan ini. Nah, ini pengendara yang lewat takut karena licin ya, ada jagung yang berceceran di jalan. Masyarakat kini jemur jagung di tepi jalan, sehingga pengendara yang lewat ya ngeri karena jagung itu licin. Kita sekarang menurun lagi, tadi habis naik turun lagi. Ayam-ayam merah, wih jago-jago ini. Rumahnya mencar-mencar ya, ada yang sendiri kan duit tonggo. Tapi karena mungkin sudah terbiasa, mereka ya merasa nyaman-nyaman saja tentunya. Wih, mantap, kanan kita view-nya puncak Gunung Wilis. Ini ke kiri, ini mengarah ke kampung-kampung. Saya nggak tahu kampung mana karena turuti masuk-masuk ke situ malah jelimet, kita nggak tahu, malah kesasar nanti. Turun lagi, habis naik turun lagi. Kiri ini tanaman cengkeh, teman-teman. Jadi semacam sentranya cengkeh ya. Kalau di Nganjuk itu ya di daerah sini sama Kecamatan Sawahan. Jadi ada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Ngetos dan Kecamatan Sawahan. Sentra produsen cengkehnya Nganjuk. Masyarakat banyak yang punya tanaman cengkeh karena posisinya berada di lereng gunung. Karena dibandingkan dengan Nganjuk yang di bawah, memang lebih dingin ya, walaupun nggak dingin-dingin amat. Cengkeh bisa tumbuh subur, tumbuh dengan baik di kawasan ini, kawasan lereng Gunung Wilis. Mungkin yang di Madiun kayak gini juga kali ya. Yang dilewati Gunung Wilis mana saja, teman-teman? Nganjuk, kemudian Madiun, terus Ponorogo, Trenggalek ya, Trenggalek, Tulungagung, mana lagi? Kediri. Nah, ada berapa kabupaten itu? Oke, kita sudah masuk desa yang berbeda, namanya Desa Bajulan, teman-teman. Di depan kita ini sudah masuk ke kawasan kampung Hindu ya. Banyak masyarakatnya yang beragama Hindu. Sebentar lagi. Ini sudah Kecamatan Loceret. Desanya Desa Bajulan. Nah, kita turun dulu. Habis turun, bentar lagi kita naik lagi, baru nanti akan masuk ke kawasan kampung Hindu. Di bawah rumah-rumah ya, nenek motor ngeslong ya, bisa lompat. Wih, Masya Allah, keren sekali ya Allah.
Indah sekali teman-teman. View-nya benar-benar keren. Masya Allah. Nah, menikung tajam seperti ini, menurun dan menikung. Yang kalau dari bawah naik dan menikung, wah itu susah sekali nih bawa mobil kalau nggak terbiasa ya. Masih terus turun. Nah, karena memang dibandingkan dengan yang tadi, kita sudah tidak mengarah naik ke puncak Gunung Wilis. Nah, ini dia teman-teman, Kampung Hindu. Ada puranya yang cukup besar di sini. Sampai ke belakang sana, ini foto-foto di sini suasananya persis kayak di Bali. Pura Kertabuana Giri Wilis. Nah, namanya bener yang saya sebutkan tadi ya. Disebut Kampung Hindu karena mayoritas masyarakat di sini beragama Hindu. Ada pura-pura kecilnya seperti ini di depan rumah, tempat persembahyangan teman-teman ya. Nah, seperti ini ada depan kita ini. Terus ini juga ada ini lagi. Ibaratnya kalau orang Islam, nah ini lagi. Ibaratnya kalau orang Islam itu ada musola-musolanya gitu ya. Jadi mereka bikin tempat-tempat ibadah kecil-kecil gitu di depan rumah, supaya bisa melaksanakan ibadah setiap waktu yang mereka tentukan. Kita sudah mengarah turun. Kalau tadi sudah naik, kita berada di jalur turunan dari lereng Gunung Wilis mengarah ke Kecamatan Loceret. Posisi kita sudah berada di wilayah Kecamatan Loceret, tapi desanya di Desa Bajulan. Jalannya mulus, mantap sekali. Biasanya masyarakat Hindu di sini kalau melasti gitu ke Bajulan teman-teman, ke mana itu namanya, Roro Kuning, ada air terjun kecil di situ. Mereka melakukan melasti atau larung sesaji di sana. Nah, kita sudah berada di turunan, sudah semakin turun lagi dibandingkan dengan yang tadi. Kawasan Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Tempat wisatanya kemana? Yang saya sebutkan air terjun tadi itu, kapan-kapan kita bikin videonya tersendiri. Ini saya tunjukkan jalurnya saja. Nah, ini dia, ke kanan. Kalau mau ke tempat wisata, ke kanan sana. Sementara posisi kita berada ini mengarah ke Nganjuk ya. Jadi dari lereng Gunung Wilis mengarah ke Nganjuk. Seperti judulnya, kita melewati jalur lingkar Wilis. Nah, ini ya, kita sudah berada di lingkarannya ya. Kalau tadi naik, kemudian berada di atas tadi kita naik turun. Sekarang kita sudah berada di arah bawahnya, berada di lingkar Wilis. Berarti lereng Gunung Wilis sekarang sudah makin kita tinggalkan. Wah, banyak kafe di sini. Nah, banyak bebatuan besar seperti ini. Ini dulu mungkin bekas letusannya Gunung Wilis tidak tahu tahun berapa teman-teman ya. Ini batu-batunya gede sekali. Ini mungkin termasuk kawasan hutan lindung nih, nggak salah. Kalau salah mohon dikoreksi. Soalnya kok asri banget. Oh bukan ya, tanaman produksi ini di kiri kita. Kalau kawasan hutan lindung itu tanamannya tanaman yang nggak pernah terjamah gitu ya, tanaman liar. Kalau ini tanaman yang tertata. Ada kafe-kafe juga di sini. Wah, itu dodolan bakso. Di bawah ada lagi. Artistik banget ini kafenya.
Nah, kemudian di bawah nanti akan ada tempat ini ya, semacam penginapan tapi dari tenda teman-teman. Wih, witego gede-gede ya. Pohonnya besar-besar. Penginapan tapi dari tenda-tenda, banyak banget tendanya. Nanti saya tunjukkan. Belum yang ini ya, ini masih semacam kafe-kafe juga. Masih terus meluncur turun posisi kita sekarang. Ini awal kita naik tadi rasanya panas ya. Sementara kalau di sini lebih sejuk teman-teman. Rasanya nggak gersang kayak di daerah Ngetos tadi. Kita naiknya tadi dari Ngetos ya. Sekarang turunnya dari Desa Bajulan, Kecamatan Loceret. Ini salah satu pohon tua di sisi kanan kita ini. Wite gede. Gede tapi udah ini ya. Batang-batang gitu loh. Nggak ungkul jadi satu. Banyak batang. Oke, sudah nyaris berada di bawah posisi kita. Habis dari Desa Bajulan, sekarang kita masuk atau berada di desa mana lagi? Saya coba carikan petunjuknya teman-teman. View-nya asik sekali ya. Rasanya pengen istirahat sambil menikmati suasana di sini yang sejuk. Area perkemahan di kanan kita, ternyata bukan di sini ya. Atau enggak kita lewati teman-teman. Saya belum pernah tahu sebenarnya, belum pernah ke sana maksud saya. Saya kira tempatnya daerah situ tadi. Oke, kita masuk ke desa lain sekarang. Selamat jalan. Tapi tidak ada tulisannya desa apa. Mungkin namanya Desa Macanan di sini. Kita sudah keluar dari Desa Bajulan. Banyak bukitan di kiri kita, kanan kita juga kayak gitu. Ini ada SD sebelah kiri. Loceret Macanan, nah bener kan, namanya Desa Macanan teman-teman. Macan atau harimau. Mari sejuk, sekarang mulai terasa panas lagi karena posisinya sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang tadi. Kita semakin menjauhi puncak atau lereng Gunung Wilis.
Masih tetap berada di Desa Macanan. Pohonnya keren deh. Ada lapangan, mau dibikin lapangan apa itu belakangnya sekolah TK. Depan kita ada gerandong alat mesin giling padi keliling ya. Ini kalau di sini sebutannya gerandong, teman-teman. Kalau kita kenal di TV, gerandong itu sosok makhluk halus ya. Sosok makhluk halus dengan tampang kayak genderuwo, namanya gerandong. Nah, sementara kalau di sini itu sebutan bagi alat penggiling padi keliling. Wow, sekarang sudah diganti cor ya. Jalannya sudah diganti cor sehingga lebih nyaman. Nah, seperti ini loh, cor-corannya Nganjuk itu keren. Sementara kalau cor-corannya Jombang itu gerunjal. Ini kalau hijau gitu, wow, mantap. Ada tugu perbatasan tapi tidak ada tulisannya. Saya coba cari tulisan lagi nanti. Ini tugunya. Ono tulisan tapi mixagrip tulisannya. Genjeng, teman-teman. Posisi kita sekarang berada di Desa Genjeng, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Dusunnya Dusun Dadi. Penampakannya seperti ini. Sopore teman-teman sing rumahnya daerah lereng Gunung Wilis pasti sangat hafal dengan daerah ini karena menjadi jalur utama yang harus mereka lewati saat dari Nganjuk atau dari Loceret mau pulang. Kantor Desa Genjeng sebelah kiri sudah kita lewati. Bukit di sana ya, kelihatannya kayak yes. Aduh, cor-corannya habis, ganti aspalnya hancur. Aduh, SMPN 2 Loceret. Nah, sebelah kanan ini. View kanan atau sebelahnya SMP ini gersang sekali kelihatannya. Podo dengan suasana di Ngetos tadi, kelihatan kering kerontang. Waduh, dalan ini habis dipuji-puji, sekarang kondisinya hancur. Aduh, tenang, hanya segitu. Sekarang naik cor-coran lagi. Kok nanggung banget ya dandan ini. Desa Genjeng, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Belakang kita arah Bajulan, sementara depan kita ini arah Kota Nganjuk.
SD Negeri Ngenjeng sudah kita lewati sebelah kiri tadi. Mana ya, padahal view-nya harusnya indah ini, tapi menjadi gersang seperti ini karena kondisi kemarau yang cukup panjang. Sama persis dengan kondisi di Ngetos tadi itu. Aduh, aspalnya habis, cor-corannya habis. Di depan ada lagi ya, yang aspalnya habis. Salah satu dampak sering dilalui oleh kendaraan proyek ya, seperti ini, kendaraan pengangkut material batu dan tanah biasanya. Waduh, kerusakannya cukup panjang kayaknya yang ini. Aduh, full jalan batu ini teman-teman. Cek usum. Aduh, alhamdulillah masuk jalan cor-coran lagi. Kanan kita ini batu ungkul gede nih. Ada SPBU Mini, waduh sayangnya sedang tutup. Mudah-mudahan tutupnya karena istirahat, sehingga besok atau nanti bisa segera buka kembali. Hampir kejebak lubang teman-teman. Jalannya rusak lagi. Ini kalau ke kanan juga bisa ke Pace. Nah, kita ngikuti jalan ini menuju ke kota Nganjuk. Ini jalan yang kapan hari diprotes karena aspalnya hilang, ganti jalan tanah seperti itu. Saya ini dibangunkan cor kayak gini, tapi masih belum menyeluruh. Mudah-mudahan karena memang belum selesai dan nggak macet sampai di sini tok terus wis ya. Mudah-mudahan terus berkembang, bertambah, sehingga nanti di sepanjang jalan ini jadi lebih enak untuk dilalui kayak gini teman-teman. Aduh, sopo sing ngarani gak parah gini. Jalannya jalan tanah. Pak Salipe. Nah kayak gini rek, sopo sing ngarani dalane penak iki. Akhirnya masyarakat sini katanya gak gregeten piye ya, karena kondisinya emang cukup parah, sehingga beberapa waktu lalu mereka sempat demo teman-teman, sempat berunjuk rasa
di kantor desa tadi itu. Sekarang kita masuk ke desa Karangsono. Ini kondisi jalannya juga nggak jauh beda kayak tadi. Desa Karangsono, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Awas, di depan jalannya rusak lagi. Jadi jalur Lingkar Wilis tadi yang kita lewati mungkin cukup enak di daerah atas teman-teman ya. Daerah atas itu view-nya keren, terutama nanti kalau pas musim padi kalian main ke sana. Jalannya juga lancar, nggak rusak. Nah, tapi kalau di bawah, terutama di wilayah Loceret ini, Karangsono, terus mana lagi tadi? Daerah Macanan, Genjeng, itu banyak kerusakan-kerusakan. Kanan kita ada pertigaan. Kalau ke kanan itu mengarah ke Pace atau ke Diri, kita belok kiri teman-teman, mengarah ke kota Nganjuk. Oke, kita sudah benar-benar sampai di bawah sekarang. Mangunsari, nggak tahu Mangunsari itu nama desa atau dusun. Posisi kita sudah benar-benar berada di bawah. Jadi mungkin videonya sudah waktunya untuk kita akhiri. Jadi belakang kita tadi itu mengarah ke Kediri, depan kita ini mengarah ke Nganjuk teman-teman. Saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan nggak bosen, kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Mohon maaf barangkali ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.